Oke teman-teman, jadi di sini saya mau membuat tutorial membuat aplikasi sederhana, yaitu PHP MySQL dengan template admin LTA. Ya, pertama kita lihat dulu di sini. Kita akan ketik di sini admin LTA.io. Nah, di sini apa sih admin LTA ini? Admin LTA ini yaitu tema dashboard berbasis Bootstrap untuk mempercepat pembuatan UI admin. Nah, jadi dengan admin LTA ini ya, teman-teman bisa membuat tujuannya apa? Agar web teman-teman langsung kelihatan profesional tanpa ngoding CSS dari awal. Jadi ini adalah alat bantu tampilan atau front end. Nah, kita lihat di live previewnya apa aja. Sini ada dashboard. Terus nanti di sini ada ya teman-teman. Nah, di sini ada grafik-grafik. Kemudian coba kita lihat di sini. Tahu di sini juga ada namanya table. Nah, di table ini ada data tables, yang mana nanti teman-teman bisa langsung import table ini ke Excel atau PDF atau print. Ya, tinggal teman-teman klik aja. Sini juga simple table JS query. Nah, tapi sebelum kita menggunakan admin LTA, kita perlu yang namanya mendownload SAM. Ini teman-teman. Nah, terus apa sih SAM itu? SAM itu merupakan paket server lokal berisi Apache Web Server, MariaDB atau MySQL, database, PHP atau PHP MyAdmin, design. Jadi nanti teman-teman bisa jalankan aplikasi PHP plus MySQL di laptop sendiri tanpa internet atau server beneran. Ya, jadi kita harus menginstal terlebih dahulu untuk nanti menjalankannya ya. Kita kan mau buat aplikasi sederhana PHP MySQL. Nah, buat menjalankannya kita perlu namanya exam. Jadi teman-teman tinggal klik di sini dan kita download versi terbaru. Nih yang ini ya teman-teman, kita download. Kita tunggu dia sampai sini, dia lagi mendownload. Kita tunggu aja teman-teman. Ini kita tunggu teman-teman. Oke, udah sudah download. Sekarang kita buka. Nah, ini kita lihat. Nah, terus di sini kita next aja. Jangan lupa dicentang semua. Kita langsung next. Kita langsung next aja. Next, next. Dan dia akan menginstal lagi. Kita tunggu. Oke, teman-teman, ini udah selesai terinstall. Lanjut kita finish. Nih, sini sudah ada ya, teman-teman. Coba kita salah pencet. Oke, di sini sekarang kita mau mendownload LTA-nya ya. Jadi di sini kita ketik admin lta.io, kemudian kita sini live preview-nya ya.
apa aja yang ada di admin LTA. Di sini ada dashboard volume 1, volume 2, ya volume 3 di sini ya, ada grafik. Kemudian coba kita lihat di sini juga ada table ya, data tables. Nah, di sini nanti ini bisa diekstrak ke Excel. Nah, teman-teman tinggal tahu ke PDF ya. Kemudian sini ada simple table ya. Oke, langsung aja kita download. Kita pakai yang versi 3. Admin LTE versi 3 2.0 dan kita download sini. Kenapa kita pilih yang versi 3.02 teman-teman? Karena tadi sebelumnya aku udah coba yang versi atas itu, yang versi 4, dia tidak jalan, tidak menemukan folder ya. Jadi aku coba pakai yang admin LTA versi 3 ini ya. Karena dia lebih stabil ya, Sedangkan yang 4 RC4 itu masih uji coba, lebih ribet, banyak kode berubah. Jadi kita coba yang versi 3.20. Kita lihat download. Oke, ini udah. Selanjutnya coba kita buka. Ini belum diekstrak, jadi kita salin ya teman-teman. Kita masuk ke bagian SAM yang tadi udah kita download, kan masuk ke drive yang C ya. Nih SAM, kita masuk ke htdocs. Tadi aku udah buat folder ya, namanya ini si kampus. Kita masuk copy aja di sini. Ya, ini udah, kita cek, kita ekstrak terlebih dahulu kalau belum diekstrak ya. Jadi sepertinya ini sudah diekstrak ya teman-teman. Jadi langsung aja kita buka di sini ya. Klik localhost, habis itu slice nama folder kita. Oh, jangan lupa teman-teman, di sini kita harus aktifin dulu SAM-nya ya. Start. Dan habis itu baru kita localhost. Nah, dia sudah muncul teman-teman. Selanjutnya kita coba buka. Nah, seperti ini, dia akan tampil seperti ini. Nah, dalam pembuatan web, ketika kita membuka web, ketika kita membuka web, itu akan muncul yang pertama kali info login, ya kan? Nah, kita mau buat dulu loginnya itu. Ya, dia ada di sini. Extract. Nah, di sini ada login ya. Ada 2. Versi pertama ya. Dan ada juga versi kedua.
versi kedua ini teman-teman. Kita pakai yang ini aja, lebih cakep, lebih berwarna. Dia ada di admin page examples login. Oke, sekarang coba kita cari. Ini kita buka. Dia ada di dalam page. Tadi apa di examples? Login versi 2. Ini ya. Kemudian kita ini aja langsung kita copy. Kita masukkan ke sini ya teman-teman. Nah, kita cek lagi di refresh. Nah, ini udah ada tab. Nah, gini teman-teman. Nah, teman-teman, karena kita pakainya PHP, jadi kita mau ganti namanya dulu ya. Kita ganti namanya. Index PHP. Coba kita lihat di sini. Kita refresh. Nah. Oke, udah seperti ini tadi ya. Seperti ini. Dan kita masuk lagi sini. Kita akan indeks ini ya. Nah, ini ya teman-teman. Kita akan buat, kita ganti nama terlebih dahulu. Kita mau buka plugins ya. Plugins tadi ini dia nih, kita mau pakai plugins ini. Tapi si plugins ini kan ada di dalam file admin LTA ya. Sini misalnya kita ganti aja biar nggak terlalu ribet. Nah, di sini kan ada plugins ya. Jadi tinggal kita ganti ini. Loh, hilang. Nah, begini teman-teman. Pokoknya yang titik-titik kayak gini kita ganti jadi app. Oke, udah terganti. Selanjutnya kita, nah, dia sudah tampil seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian loginnya. Kalau misalnya kita ganti, nah dia akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Untuk ketika teman-teman masuk web, terus teman-teman harus masukkan ini, email, password, baru dia bakal masuk ke halaman app ini. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau buat database. Caranya adalah teman ketik di sini php my admin.
Tapi sebelumnya teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu ini MySQL Start. Nah, sudah aktif, baru kita masuk sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita cari di sini, belum ada database ya teman-teman. Kita akan buat database. Jadi coba kita berdoa di sini. DB si kampus. Kita create. Nah, teman-teman, kita udah buat file di sini DB si kampus. Nah, kita klik, kemudian di sini kita mau buat database buat nama dan lain-lain itu. Ya, maka first kita create. Nah, di sini kita bakal isi di sini. Kita bakal pakai ID. Nah, di sini untuk value-nya, values, ya itunya pokoknya kita pakai 3. Nah, 3 ini berarti nanti dia bakal mengeluarkan angka sebanyak 3 digit ya. 3 digitnya seperti kayak 995 atau mungkin mau lebih banyak lagi 5. Bisa pakai 5 digit. Jadi di sini kita pakai nama, terus habis itu password. Nah, di sini username dulu, baru password. Username, habis itu baru di sini password. Nah, terus di sini kita setel sampai bawah ya, sama. Sini, dan di sini kita setel. Ini 35. Ya, 35 ini. Samain juga yang bawah. Enggak, yang bawah 25 aja. 25. Oke. Selanjutnya yang sisanya kita kosongkan dulu. Kemudian kita null index. Sini kita isi. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung aja terisi semua. Sekarang kita save terlebih dahulu. Nah, ada ya di sini ada ID, name, username, password. Di sini juga udah ada ya. Table user. ID, nama, username, dan password. Kita insertkan satu data. Password. Sekarang coba kita insertkan ke SQL. Sini kita insert. Nah, di sini ada insert into. Nah, untuk ini value-nya ini kita isi ya. Yang pertama itu ada ID. Nah, ID ini kita isi. Ini 1. Kemudian yang kedua ini kita isi namanya ya. Namanya itu yang gini. Habis itu value 3 ini kita isi username, dan terakhir kita isi passwordnya 1 sampai 5. Sampai kan 5 digit gitu kan. Kita setelnya. Selanjutnya kita klik go di sini. Yap, nih datanya sudah masuk. Kita bisa cek dengan mengklik TB user. Nah, sudah masuk datanya di sini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita mau bikin file koneksi PHP-nya ya, teman-teman.
kita di sini kita buat folder baru. Namanya conf tuh ya guys, biar terlihat semua. Nah, kemudian di sini kita buat file baru ya. Kita namain config.php. Kemudian kita buka dengan VS Code. File Studio Code. Sini udah ada. Kemudian kita ketik. Kita buat variabel koneksinya. Koneksi MySQL LI. Nah, di sini sangat penting untuk urutannya, teman-teman. Nah, di sini pertama datanya itu kan ada di local host. Sini ada local host. Kemudian sini hostnya dulu, terus habis itu yang kedua username. Misalnya kemudian password, dan terakhir database db si kampus. Kemudian kita save. Nah, sekarang kita buka browser kembali ya. Kemudian kita ketik lagi di sini. Nih, local disk dashboard. Terus ini kita ganti si kampus. Tadi kan pas kita ketik localhost di kampus, di sini yang muncul ini nggak langsung muncul info login kan. Nah, ternyata di file kita tadi ini tuh masih HTML ya, dia masih indeks PHP, terus masih ada titik HTML-nya. Nah, caranya teman-teman bisa ubah dengan di sini show. Nah, teman-teman pencet file name extension, terus teman-teman hapus HTML-nya ya. Terus dia akan menjadi file PHP. Sekarang kita coba si kampus. Nah, dia otomatis akan pindah ke info loginnya ya, teman-teman. Nah, kemudian ini teman-teman, tadi tidak muncul ya pas kita ketik di mana namanya? Di VS Code. Nah, ternyata di sini kita masih config.php.txt. Di sini masih file txt. Nah, kita
kita ubah dulu file ke PHP ya. Caranya ke show, habis itu teman-teman nih file name extension atau txt-nya teman-teman hapus, kemudian teman-teman buka dengan VS Code seperti ini, maka dia akan muncul PHP. Kemudian di sini kita ketik koneksi sim SQL underscore connect ini teman-teman. Nah, teman-teman harus kita tuliskan nama hostnya di sini. Local host, kemudian nama username-nya. Karena kita belum buat username dan password, jadi kita pakai username dan passwordnya defaultnya ya, yaitu root. Sini passwordnya kita kosongin ya. Terus ininya yang terakhir adalah nama database-nya, db si kampus. Oke, kita tutup ya, dan jangan lupa di save. Kemudian kita buka ini di Chrome-nya. Kita cek lagi ya, localhost si kampus. Nah, dia langsung ke ini, ke info login. Coba kita, kemudian kita cek lagi di sini bagian tadi nama foldernya conf, terus config php. Dia tidak muncul apa-apa teman-teman. Nah, dia kosong, tidak muncul apa-apa. Nah, karena ketika teman-teman menuliskan data ini, urutannya harus sesuai. Coba kalau misalnya ini, nah seperti ini teman-teman. Coba ya, kita kembali dan kita refresh. Nah, dia muncul seperti ini, tapi error. Di sini perlu teman-teman perhatikan urutan yang seharusnya itu localhost, username, password, dan database. Kita kembalikan lagi ya. Sebelumnya, kita kalau cara mengecek nih sebenarnya database-nya udah berhasil atau belum, caranya adalah ya, cara mengecek untuk terkoneksi atau tidak. Pakai if, kemudian di sini koneksi, kemudian kurung kurawal ya teman-teman. Sini kayak jika tidak terkoneksi, maka pakai di ya, jika tidak terkoneksi maka sini kita isi koneksi gagal. MySQL connect
Ya, seperti ini. Kemudian di bawahnya jika tidak, maka koneksi berhasil ya. Kita tulis else-nya. Echo koneksi berhasil. Oke, fungsi die di sini adalah menghentikan ketika proses script yang berjalan itu untuk koneksi database, kemudian akan menampilkan pesan error. Nah, kalau else ini, kalau misalnya koneksinya berhasil, maka dia akan menampilkan koneksi berhasil. Gitu, teman-teman. Ini ganti titik. Salah, teman-teman. Kenapa masih error di sini? Ada kesalahan di baris ke-6. Coba kita lihat. Ya guys, jadi di sini seharusnya itu ada, nah seperti ini ya, titik koma. Coba kita refresh dan koneksi berhasil, artinya berhasil dijalankan. Selanjutnya, ya sini. Sebenarnya ini nggak perlu ya guys, ini tuh sebenarnya nggak perlu karena untuk mengetes saja ya. Jadi kita jadikan komentar aja dulu. Jadi ketika teman-teman buat mengecek ini config apakah berjalan atau tidak, maka teman-teman bisa menggunakan tadi ya, koneksi, mengecek koneksi.